Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam. Qala al-musannif rahimahullah, babu ma jaa anna Allah ihtajara taubata an sahibil bid'ati. Berkata penulis kitab Fadlul Islam rahimahullah, bab dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Hadza marwiyun min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang beliau maksudkan adalah sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajjaba taubata an sahibi kulli bid'atin." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari pelaku semua kebid'ahan. Terdapat hadis yang berbunyi demikian. Yang kedua, wa min marasilil hasani. Dan juga hadis tersebut diriwayatkan dalam hadis-hadis mursal dari Al-Hasan Al-Basri. Wa dzakara Ibnu Waddahin an Ayyuba qala. Dan seorang ulama bernama Ibnu Waddah menyebutkan riwayat dari Ayyub As-Sikhtiyani. Qala, beliau mengatakan, kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Kami dahulu melihat ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah pendapat yang bid'ah. Ra'yan di sini maksudnya pendapat yang bid'ah. Atau pendapat yang tidak pernah dikatakan dan diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Fatarakahu, maka kami pun meninggalkannya. Fa'ataitu Muhammad bin Sirin, maka aku pun mendatangi Muhammad bin Sirin. Faqultu, asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu? Apakah engkau merasa bahwasanya fulan itu meninggalkan pendapatnya? Qala anzur ila madza yatahawwalu. Maka kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, perhatikan kepada apa dia berubah. Inna akhiral hadithi asyaddu alaihim min awwalihi. Karena yang menjadi pendapat terakhir itu asyaddu. Itu lebih fatal, lebih besar, lebih serius bagi mereka min awwalihi. Dari pendapatnya yang awal. Ya, artinya orang yang terjerumus ke dalam pemahaman yang bid'ah ya, biasanya akan bertambah parah. Ya, bukan bertambah bertaubat, bukan bertambah baik, namun biasanya bertambah parah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, yamruquna minal islami thumma la ya'uduna ilaihi. Mereka melesat dari Islam. Ya, mereka melesat keluar dari ajaran Islam, kemudian tidak bisa kembali lagi. Wasu'ila Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya an makna dzalika, tentang makna hadis di atas, yang meruquna minal Islam tsumma la ya'uduna ilaih. Ya, apakah maksudnya orang yang berbuat kebid'ahan itu keluar dari Islam, kafir? Jawabannya, faqala, kata Imam Ahmad, maknanya adalah la yuwaffaqu litaubati. Orang yang melakukan kebid'ahan, orang yang punya pemahaman bid'ah, biasanya tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bukan berarti pelaku bid'ah itu keluar dari Islam, ya. Dari hadis di atas bukan maknanya demikian. Maknanya adalah mereka keluar melesat dari Islam dan sulit untuk kembali lagi, sebagaimana anak panah ketika kita lepaskan, ya, maka tentu akan sangat cepat melesatnya dan hampir-hampir tidak mungkin untuk keluar lagi, untuk kembali lagi. Qala syarihu wafaqahullahu. Berkata syarih, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau, maksudut terjemati kasabiqatiha. Yang diinginkan dalam matan ini sebagaimana pada bab sebelumnya.
fi bayani qubhil bid'ati wa syana'atiha, yaitu menjelaskan buruknya kebid'ahan dan tercelanya kebid'ahan. Lakin min jihatin ukhra, namun dari sisi yang lain, wahia syu'mul bid'ati wa jinayatiha ala fa'iliha, yaitu racun yang akan dirasakan oleh pelaku bid'ah dan jinayah dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bid'ah. Anallaha ihtajara anhu at-taubata, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dia dari taubat. Ay mana'ahu iyyaha, maksudnya menghalangi. Fala takunu lahu raghbatun fiha. Apa yang dimaksud dengan Allah taala menghalangi taubat dari mereka? Maksudnya la takunu lahu raghbatun fiha. Mereka tidak memiliki keinginan, tidak memiliki motivasi untuk bertaubat. Orang yang melakukan kebid'ahan tentunya merasa apa yang dia lakukan baik, maka tidak memiliki motivasi, tidak memiliki keinginan sama sekali untuk bertobat kepada Allah. Walaysa al-maqsudu min at-tarjamati imtina'u qabuli taubatil mubtadi. Bukanlah yang dimaksud dalam penjelasan di atas bahwasanya taubatnya orang yang melakukan bid'ah itu imtina', akan ditolak taubatnya, bukan demikian. Bal muraduhu tab'idu husuliha minhu. Namun maksudnya adalah kemungkinannya jauh untuk terjadinya taubat dari mereka. Ya. Namun andaikan mereka bertaubat, Allah tetap terima. Ya, Allah katakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah taala mengampuni semua dosa. Namun terjadinya taubat dari pelaku bid'ah itu kemungkinannya kecil, sangat jauh. Fa inna min syarril bid'ati wal hawa annahu ya'laqu biqalbi sahibihi. Karena di antara keburukan kebid'ahan dan hawa nafsu adalah kebid'ahan tersebut dan hawa nafsu tersebut nempel di hati pelakunya. Falaikadu yanza'u anhu wa yatubu minhu. Maka sangat-sangat sulit sekali untuk terlepas dari kebid'ahan tersebut karena sangat nempel, karena sudah saking kentalnya perbuatan bid'ah yang dia lakukan, maka sangat kecil kemungkinannya dia bertobat dari bid'ah tersebut. Wa dzakara musannifu rahimahullahu li tahqiqi maqsud at-tarjamati thalathata adillatin. Dan penulis kitab Fadlul Islam untuk mewujudkan apa yang beliau inginkan, beliau menyebutkan 3 dalil. Fad-dalilul awwalu, dalil yang pertama, haditsu Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis Anas bin Malik yang beliau riwayatkan secara marfu', artinya ini perkataan Nabi. Nabi katakan, innallaha hajaba taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghalangi taubat dari setiap pelaku kebid'ahan. Rawahu Ishaq ibnu Rahawai fi musnadihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ishaq ibnu Rahawai dalam musnad beliau. Wa Tabarani fi Mu'jamil Kabiri, juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. Min wajhin la yasihhu, dari sanad yang tidak sahih. Wa ruya bi alfadhin thalathatin, dan hadis ini diriwayatkan dengan 3 lafaz, yaitu hajaba, jadi innallaha hajaba at-taubata, atau yang kedua hajara, innallaha hajara at-taubata, yang ketiga hajaza, innallaha hajaza at-taubata. Wa kulluha bima'nan wahidin, semuanya maknanya sama, artinya menghalangi. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati, dan pendalilan yang diinginkan oleh matan adalah zahiratun, sudah sangat jelas, li mutabaqati bainahuma, karena adanya kesesuaian antara hadis dengan judul bab. Hadis yang mengatakan Allah Ta'ala menghalangi taubat dari pelaku semua kebid'ahan. Judul babnya mengatakan anallaha ihtajara taubata an sahibil bid'ah. Allah Ta'ala menghalangi taubat dari pelaku bid'ah, makanya sudah sesuai.
Fa innal musannifa tarjama bihi, karena penulis kitab Fadlul Islam hanya menerjemahkan hadis tersebut, hanya membahasakan ulang hadis tersebut dan menjadikannya judul bab. Dan perlu diketahui bahwasanya hadis Anas bin Malik di atas riwayat At-Tabarani disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hadisnya sahih. Kemudian wad dalilu atsani, dalil yang kedua, haditsul Hasan al-Basri mursalan. Hadis Al-Hasan al-Basri yang diriwayatkan secara mursal. Ya, mursal artinya hadis yang tidak ada sahabat nabinya. Ya, seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah bersabda. Padahal tabi'in tentunya tidak bertemu dengan Rasulullah. Wal mursalu min al-hadits ad-dha'ifi. Sedangkan hadis mursal termasuk ke dalam kategori hadis yang lemah. Wa akhrajahu Ibnu Waddah fil bid'ah wan nahyi anha. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahyi anha. Wa huwa ahsanu ma fi hadzal bab. Dan riwayat Ibnu Waddah ini merupakan hadis yang paling bagus kualitasnya dalam pembahasan ini. Wa dilalatuhu ala maqsud tarjamati kasabiqihi. Dan sisi pendalilan dari matan ini, dalil yang kedua ini sama seperti poin yang pertama. Fa innal mutabaqata bainahuma wa bain tarjamati dhahiratun. Karena kesesuaian antara hadis tersebut dengan matan, dengan judul bab ini sangat-sangat nyata, sangat-sangat jelas. Ya, dan Hasan al-Basri seorang tabi'in, ya. Hasan al-Basri seorang ulama dari kalangan tabi'in yang ketemu dengan sahabat Nabi namun tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil tsalitsu, dan dalil yang ketiga, haditsu yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam, melesat dari agama Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Wa huwa fi sahihaini. Dan hadis ini sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Min hadits Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Walaysa inda Muslimin. Namun dalam riwayat Muslim tidak terdapat tambahan thumma la ya'uduna ilaihi. Tidak terdapat tambahan lafaz tersebut. Fahiya indal Bukhari wahdahu. Tambahan lafaz tersebut hanya ada dalam Sahih Bukhari saja. Wal qissatu allati saqaha al-musannifu zuwalatan libni Waddahin fi kitab al-bid'ah wan nahyi anha. Dan kisah yang dibawakan oleh penulis merupakan potongan yang diambil dari riwayat Ibnu Waddah dalam kitab beliau Al-Bid'ah wan Nahyi anha. Wa isnaduha hasanun, dan sanadnya hasan. Sanad yang hasan atau riwayat yang hasan itu masih diterima. Wal haditsu fiha mursalun, sedangkan hadis yang dibawakan di atas hadis yang mursal. Kenapa? Fa Ibnu Sirin tabi'in, karena Ibnu Sirin adalah seorang tabi'in. Ya, tidak bertemu dengan Nabi. Namun di sini Ibnu Sirin langsung membawakan hadis seolah-olah beliau bertemu dengan Nabi. Maka ini termasuk hadis mursal. Lakinnal umdata 'ala al-hadithi al-marwi fi sahihaini. Namun yang menjadi pokok adalah hadis yang diriwayatkan dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri di atas, yaitu yang muruqu minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka orang-orang Khawarij maksudnya melesat dari agama Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Jadi hadis ini bicara tentang orang Khawarij. Nah, Khawarij adalah salah satu ahlul bid'ah, salah satu sahibul bid'ah.
Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi qawlihi. Dan sisi pendalilan yang diinginkan dalam matan ini adalah dalam sabda Nabi, thumma la ya'uduna ilaihi. Mereka tidak kembali lagi kepadanya, kepada Islam. Fatatajara bihimul ahwa'u wa tatamakkanu minhum. Maka hawa nafsu menjerumuskan mereka, merusak mereka. Dan wa tatamakkanu minhum, dan membuat mereka merasa merasa betah. Ya, merasa sudah paten, sudah mapan dalam kebid'ahan tersebut, dalam hawa nafsu tersebut. Fala yanza'u anha, maka mereka tidak bisa lepas darinya. Wa hadza ma'na qaulil Imam Ahmad, maka inilah makna dari perkataan Imam Ahmad yang dibawakan oleh penulis, la yuwaffaqu li taubati. Mereka itu sahibul bid'ah, ahlul bid'ah, tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Aila yuyassaru lahu husuluha. Maksudnya tidak dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taubat, untuk bertaubat. Fa innal bid'ata idza alatil qalba wastawlat alaih. Karena kebid'ahan ketika sudah tinggi ada di hati, sudah kental, sudah memenuhi hati dan sudah menguasai hati, kana li sahibiha biha gharamun, maka pelakunya akan mengalami keterikatan. Ya, pelakunya akan memiliki keterikatan yang kuat kepada kebid'ahan yang dia lakukan. Fala yuridul infikaka 'alaiha, maka dia tidak ingin lepas dari bid'ah tersebut, tidak ingin lepas dari hawa nafsu tersebut. Wa tathqulu 'alaihi taubatu minha, sehingga dia merasa berat untuk bertaubat dari kebid'ahan tersebut. Fala yakadu yatubu minha wa yanza'u anha, maka hampir-hampir sangat sulit sekali bagi dia untuk bertaubat atau melepaskan diri dari kebid'ahan tersebut. Wa rabbama fatahallahu liman syaa min khalqihi minal mubtadi'ati bab taubati fatabu. Walaupun terkadang Allah Ta'ala bukakan pintu bagi orang yang Allah kehendaki dari makhluknya yang melakukan kebid'ahan, Allah bukakan pintu taubat sehingga mereka bertaubat. Fal amru kama taqaddama, maka perkaranya sebagaimana sudah dijelaskan, annahu la yumtani'u wuqu'i taubati minhum, bahwasanya tidak mustahil terjadinya taubat dari mereka. Tidak mustahil pelaku bid'ah itu bertaubat, masih ada kemungkinan, masih ada harapan. Lakin yab'udu dzalika, namun hal ini sangat jauh, sangat sulit sekali untuk terjadi. Li'anal bid'ata idza halat bil qalbi basatat sultanaha alaihi. Karena kebid'ahan jika sudah memenuhi hati, maka dia akan memperluas daerah kekuasaannya di dalam hati. Wa zada gharamu fa'iliha biha, dan akan menambahkan keterikatan dari orang yang melakukannya terhadap kebid'ahan tersebut. Fala yaqwa ala tarkiha wal bu'di anha, maka pelakunya tidak kuat, tidak sanggup untuk meninggalkannya dan tidak sanggup untuk menjauhkan diri darinya, dari kebid'ahan tersebut. Ya, maka ini diantara bahaya bid'ah yang membuat kita seharusnya menjauhkan diri darinya. Jangan merasa pede, jangan merasa kuat, jangan merasa berani untuk melakukan kebid'ahan. Karena orang yang melakukan kebid'ahan akan terikat, akan senang, akan memiliki keterikatan hati, nempel terus dalam hati, akan menguasai hati kita, akan merusak hati kita. Ya, awalnya mengatakan coba-coba, awalnya mengatakan terpaksa, awalnya mengatakan tidak apa-apa, lama-lama keterusan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menyukai, sehingga Allah Ta'ala menghalangi taubat darinya. Waliyadzubillah. Dakwah semampumu.